سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh pengurus Masjid Al-Aqsa, yang kami hormati Ketua Masjid Al-Aqsa dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haji Nasruddin Sarjana Hukum, yang kami hormati Bapak-bapak pengurus masjid yang ada di sekitar Prabu Jaya, yang kami hormati ibu-ibu dan adik-adik yang kami cintai, yang kami hormati Bapak Ustadz Rahmat Hidayat, sarjana pendidikan yang nantinya akan menjadi Qori, yang kami hormati jajaran pemerintah, Bapak RT, Bapak RW yang ada di Kota Prabumuli, khususnya di Kelurahan Prabu Jaya. Dan yang kami hormati sudah hadir di depan kita, yaitu Ustadz Arif Indra Prianto, sarjana pendidikan yang biasa dipanggil Ustadz Pua. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk hadir dalam acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada hari ini Jumat 17 Januari bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1447 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anda sudah disiapin? Serius? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir.
Asik. Man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله هو السميع البصير
innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampil dulu ya, biar semangat. Pergi ke pasar membeli tomat, jangan lupa membeli nanas. Siapa tadi yang jawab salam dengan semangat, saya doakan utang pemukarnya lunas. Banyak dulu Bang dari. Kemudian Allah mudahkan segala urusannya, amin. Allah sehatkan badannya, amin. Allah angkat derajatnya. Ada Allah sampaikan cita-citanya. Yang jodoh, semoga Allah letakkan jodohnya. Yang amin, yang belum nikah baiklah. Inilah anak buah kuat pulau amin, amin. Dan secepatnya lah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berangkat haji dan umroh ke tanah suci Mekah. Dengan dipanggil oleh Allah. Padahal kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ibu-ibu. Ada ibu orang ngomong ini. Bapak-bapak, adek-adek, yang ceramah, adek-adek pengen dapat hadiah tidak? Kalau pengen dapat hadiah, maka dari awal sampai terakhir nanti dengarkan ceramahnya. Nanti ada kuis sambil jalan. Mau? Percaya tidak? Kalau tidak percaya, kita keluarkan. Sampai di mana tadi, Pak? Baik, saya ulangi lagi. Salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqan qadri wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati unsur pemerintahan setempat, Bapak Ketua RT berapa sih? RT 3 RW 1 Kelurahan Prabu Jaya, Kecamatan Prabu Muli Timur. Yang kami hormati unsur pemerintahan Kota Prabu Muli hadir di sini diwakili oleh
Bapak Mulyani Musa MC. Kemudian hadir juga di sini pemerintahan Kabupaten Waringin, yaitu Bapak Camat Dubai, yaitu Bapak Taufik Hasbullah. Alhamdulillah, saya sama seperti beliau, tinggal sekarang di Prabu Muli, tapi kalau asli saya orang Kabupaten Waringin, Pak. Ya, saya tepatnya tinggal di Desa Sukacinta alias Tanjung Putus, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Waringin. Alhamdulillah, ini suatu kebahagiaan, kebanggaan bagi kami, khususnya orang Belide. Alhamdulillah, ternyata orang Belide kami banyak kepacaan juga. Oh, nah juga sangat Belide. Penyanyi ada orang Belide. Kori ada Ustaz Ahmad Hidayat orang Belide. Yang jalan di apa? Di Pemkot itu Ustaz Arkam, itu sebelahan dusun dengan kami. Tanjung Miring sama guru dengan aku. Kemudian penceramah ada, sudah tuh perampok banyak. Nah, kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita takzimi al-muqarrab al-muqtaramun, para alim ulama, para kiai, para ustadz wa ustazah, qari dan qari'ah. Hadir orang tua kita, sepuh kita, yaitu Bapak Haji Ali Nafiah, sarjana agama selaku penasehat Masjid Al-Aqsa. Kemudian hadir juga Bapak Haji Nasruddin, sarjana hukum, yang tadi telah memberikan kata sambutan mewakili kepala Ketua Masjid Al-Aqsa, beserta seluruh jajaran yang sempat hadir pada malam hari ini. Kemudian Al-Ustaz Rahmat Hidayat, sarjana pendidikan Al-Hafiz, yang tadi Masya Allah saya sudah lama merindukan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran dari Alhamdulillah malam hari ini diberikan oleh Allah sebuah kesempatan untuk mendengarkan bacaan beliau. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran dibacakan, maka diam dan dengarkan agar kita dirahmati. Insya Allah kita semua yang hadir tadi, begitu beliau mengantunkan ayat suci Al-Quran, semua kita terdiam. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan karunia kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, baik yang belum kawin dan juga belum bersunat. Ada yang belum bersunat di sini? Ada. Yang mohon maaf, yang besar tidak disebutkan gelar, yang kecil tidak disebutkan nama, namun insya Allah kita semua yang hadir di sini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, lupa juga ada tadi mamanda kami memawin di belakang itu, sama sedaerah beliau orang Modong. Kullu amrin zilalin, setiap amal yang baik, walam yufdah bihabdillah, jika tidak dimulai dengan pujian-pujian kepada Allah, menyebut asma Allah, maka fahuwa aqta. Amalan itu tertolak, Pak. Amalan itu tidak bisa dibawa mati sebagai bekal, Bu. Maka kita awali pertemuan kita di malam hari yang indah ini dengan bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap majelis, kata Rasulullah, anta najifah. Apa itu anta najifah? Berbau busuk kalau di dalamnya tidak dibacakan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malam hari ini, sebelum kita memulai ceramah ini, yuk kita sama-sama bersalawat dulu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap salawat adik-adik? Oke, keluarkan suara terbaiknya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawasalna bismillah wa bil
Mudah-mudahan selawat ini kita sampaikan baik di dalam sholat kita. Di mana? Di dalam sholat kita ada dek? Ayo, di mana? Di at-tahiyat awal dan juga at-tahiyat akhir. Ini akan menjadi keberkahan di dunia dan insya Allah nanti akan menjadi syafaat dan kita nanti akan bertemu berkumpul dengan Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau masuk surga? Mau ketemu Nabi? Yang pengen ketemu Nabi angkat tangan katakan saya. Yang pengen masuk surga bersama Nabi angkat tangan katakan saya. Baik, selanjutnya yang pengen masuk surga sekarang. Ngaku langsung turun itu. Siap masuk surga sekarang? Tapi ini kabar gembira buat kita semua yang hadir di sini, Pak. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kullu ummatin yadkhulal jannah. Ada yang tahu artinya? Tidak tahu. Tadi ada yang mangguk-mangguk ini pas aku bacakan Arabnya. Kullu ummatin yadkhulal jannah. Setiap umatku kata Rasulullah pasti masuk surga. Senang tidak dengannya? Senang tidak? Jangan kita, para sahabat yang mendengarkan pada saat itu semuanya riang gembira. Ada Abu Thalib, ada Ali bin Abi Thalib, ada Umar bin Khattab dan lain sebagainya. Ketika mendengarkan Rasulullah bersabda ini bukan main senangnya. Kenapa? Setiap umatku kata Rasul pasti masuk surga. Tapi ketika para sahabat sedang berbahagia, sedang senang-senangnya mendengarkan kabar ini, Rasulullah melanjutkan kalimatnya, ila man aba, kecuali yang tidak mau. Lalu ada yang bertanya para sahabat itu, ya Rasulullah, ada yang tidak mau masuk surga? Oh, mohon maaf, kalau ditanya senakal-nakalnya wong, sedak galak-galaknya dia ke masjid, Bu, ya, semara pepet mulutnya, segalak-galak nyari kesalahan uang apa ditanya-tanyalah. Kalau nak masuk surga, kau nak masuk neraka, Bu? Pasti jawabannya pengen masuk surga. Tapi kata Rasul, ilaman aba, kecuali yang tidak mau. Ada yang tidak mau. Lalu para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan ilaman aba, mereka yang tidak mau menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Artinya kalau kita mengikuti perintah Allah dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, insya Allah kita pasti masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Lanjut sampai jam berapa? Jam 10, 12. Sanggup? Kamu lemak duduk, Ustaz tegak. Insya Allah tidak lama-lama nempak, karena Allah sudah dipesankan uang rumah tadi, jual rumah beli kapal, ke pasar malam beli roti. Kalau penceramah punya akal sebelum jam 10 malam berhenti. Aku tidak galak, dia bukan penceramah, ada kasih akal. Lanjut. Baik, izin malam hari ini untuk yang kedua kalinya, kalau tidak salah Pak Haji Ali Mafiah, saya diberikan kesempatan untuk berbagi cerita. Insya Allah tidaklah yang di depan ini lebih baik, lebih banyak ilmunya, tapi orang-orang tua kami ini memberikan kesempatan kepada kami yang muda untuk belajar ngomong, untuk terus menggali ilmu. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan ini adalah perkataan yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semua mendapatkan hikmah dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
ajari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia hidup dalam 3 dimensi waktu. Berapa dimensi Adik-adik? 3. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu katanya adalah kenangan. Semua kita pasti punya masa lalu. Masa sekarang adalah kenyataan. Dan masa yang akan datang adalah harapan, impian, cita-cita, dan hayalan. Orang yang baik sesungguhnya, orang yang mampu mengambil pelajaran dari masa lalunya untuk menentukan sikap pada hari ini, serta merencanakan hari esok untuk hari yang lebih baik. Sehingga hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Kita kan ini tahun baru 2026 Masehi. Apa kata Rasulullah? Man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa rabihun. Wa man kana yaumuhu misla min amsihi fahuwa rabihun. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, tahun ini sama dengan tahun kemarin, ia termasuk orang yang rugi. Nah, yang ketiga Pak Bu, barang siapa yang hari ini, tahun ini ternyata lebih buruk dari hari kemarin, dari tahun kemarin, maka dia termasuk orang yang celaka. Coba sekarang ada 3. Mau termasuk orang yang beruntung, rugi, atau celaka? Mau beruntung. Maka benar apa yang dikatakan oleh Pak Haji Nasruddin tadi. Yuk, kalau pengen kita tahun ini lebih baik, hari ini lebih baik, mari kita lakukan perubahan. Perubahan apa? Menuju arah yang lebih baik. Kalau selama hari kemarin, tahun kemarin kita masih banyak lalai dengan Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah, yuk tahun ini diperbaiki. Ya. Hubungan kita sesama manusia yang selama ini rendah, yuk dekatkan lagi. Insya Allah kita termasuk orang yang beruntung. Insya Allah. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Isra wal Mi'raj, berarti kita berbicara tentang sosok manusia yang sangat luar biasa di dalam kehidupan ini. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad ini adik-adik, ya, dari kecil sudah ditempah dengan kesusahan. Mohon maaf, jangankan lahir, belum lahir sudah ditinggalkan ayahnya tercinta. Ada yang tahu? Ada yang hafal siapa nama ayah Rasulullah? Angkat tangan. Nah, sini Mbak, tidak apa-apa. Nah, sesuai dengan janji. Oke. Siapa nama orang ayah Rasulullah? Abdullah, masya Allah. Benar? Benar. Oke. Nah, barakallah ya. Nah. Tapi Ustadz minta tolong jangan dibuka di sini Bu ya. Ini tidak seberapa isinya, tapi ya mudah-mudahan berkah insya Allah ya. Tidak seberapa isinya, tapi untuk penyemangat anak-anak yang hadir. Oke, siapa namanya Mbak? Najwa Syakira. Kelas berapa? 6. Nah, masya Allah, mudah-mudahan jadi anak yang soleha, amin ya robbal alamin. Iya, oke. Nah, di dalam kandungan sudah ditinggalkan ayahnya tercinta. Lahir tidak didampingi oleh orang tua yang ayahnya. Kemudian kecil sudah ditempa dengan kesusahan. Ya. Nah, artinya apa? Rasulullah ini dari kecil sudah susah. Nah, ini pelajaran buat orang tua kita, ayah, bunda, mohon maaf. Artinya apa? Anak-anak kita ini didik mereka dengan baik. Jangan dimanjakan. Ya. Ajak dia susah, ajak dia kalau lah besar sedikit ini, ajak nyuci piring, ajak beres-beres rumah, ya. Jangan dimanjakan. Siapapun kita pasti akan sayang dengan anak. Tapi bukan berarti sayang dengan anak segala apa hendak dia nak dituruti. Betul tidak? Anak nak minta belikan HP, dibelikan HP. Anak nak minta belikan motor, dibelikan motor. Ada nian Pak.
camat daerah kami itu minta beli ke motor ninja yang tinggi buntutnya itu. Ngapa gitu ini? Lap tinggi nak ditinggi pulau agar cewek baca nyosor Ustaz. Ya Allah. Ayah bunda, hari ini kita boleh tertawa, hari ini kita boleh tersenyum, tapi saat ini sudah kita harus merenung. Mungkin di luar sana ada anak-anak kita, ada cucu-cucu kita yang masih jauh dari tuntunan agama, di mana fungsi dan tanggung jawab kita sebagai orang tua yang sudah dijelaskan oleh Allah di dalam surah Al-Tarim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari apa? Dari siksa api neraka. Maksudnya dijaga ini, kita awasi, kita bimbing pergaulannya dengan siapa, yang ditontonnya itu tontonan apa. Mohon maaf, sekarang ini segala sesuatu sudah masuk di genggaman tangan. Nah, tapi kalau anak itu pengen dia diajak untuk kebaikan, banyak bisa dengarkan ceramah dan lain sebagainya. Nah, ini yang pertama. Nah, Rasulullah SAW ini umur 17 tahun sudah mengembala kambing, sudah dagang. Lagi kita masuk ke Isra Mi'raj. Nah, begitu dia berdagang ini jadi orang yang paling jujur. Nah, jadi umat Nabi Muhammad ini nak jujur-jujur nak, ya. Apalagi adik-adik mulailah belajar jadi orang yang jujur agar besok lagi menggantikan Pak Mulyadi Musa. Nah, kalau jadi orang jujur kan dapat amanah, dapat jabatan kayak. Kalau orang jadi yang tidak jujur, galak pembohong, cak mana nak percaya? Nah, jadi kalau pengen contoh Nabi Muhammad SAW, jadilah orang yang jujur. Nah, karena ketekunan inilah, karena kejujuran inilah, sampailah ke telinga siapa? Seorang janda muda umur 40 tahun, tapi masih cantik dan terjaga. Siapa dia? Khadijah. Akhirnya singkat cerita menikahlah Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah. Nabi Muhammad umur 25 tahun, sedangkan Khadijah umur 40 tahun. Hidup mereka bahagia. Belum pernah terdengar di dalam rumah tangga Rasulullah tangan melayang ke pipi Khadijah, piring pecah, TV hancur, gak hati, tentram. Kenapa? Khadijah adalah istri yang sangat pengertian. Khadijah adalah istri yang sami'na wa ata'na, istri yang sangat perhatian kepada Rasulullah. Mana buktinya? Waktu itu ketika Rasulullah pulang dari Gua Hira mendapatkan wahyu pertama sekali, gemetar tubuh Rasulullah, ketakutan, ketok-ketok pintu rumah. Khadijah, buka pintu. Dibuka. Begitu dibuka, Rasulullah kedinginan. Wahai Khadijah, peluk selimuti aku. Tanpa banyak tanya lagi, Khadijah langsung memeluk dan menyelimuti Rasulullah SAW. Itu Khadijah, Bu. Pengertian dan sami'na wa ata'na. Coba kalau ibu, aku tanya di sini, Bu. Halo Bu. Bu, kalau laki Bu, laki 2 hari 3 malam tak balik, ditelepon tak diangkat, kemudian tiba-tiba balik, ngetok pintu malam, kedinginan. Wahai istriku, selimuti aku. Kira-kira ibu selimuti tak? Hah? Jawab Bu. Apa yang kalian lakukan? Diinterogasi. Dari mana kau 3 hari balik-balik telepon tak diangkat, sekarang kembali balik? Tapi Masya Allah, Khadijah sami'na wa ata'na, diselimutinnya. Wahai Rasulullah, kenapa engkau kedinginan? Wahai Khadijah, tadi aku bertemu dengan sosok makhluk yang besar berpakaian putih sambil memeluk aku dan mengucapkan Iqra bismika rabbikal ladzi khalaq. Itulah sejarah turunnya Al-Quran dan pertama sekali Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Kemudian apa lagi? Khadijah ini selalu menyiapkan handuk kecil Bu. Setiap kali Rasulullah pulang dari dakwah, setiap kali pulang dari capean, berkeringat, Khadijah selalu menyiapkan handuk kecil. Kemudian handuk itu apa? Dielapinya keringat Rasulullah SAW. Kenapa? Keringat Rasulullah itu harum bagai minyak kasturi. Nah, mulai malam ini ya, kalau nak ngikuti jejak istri Rasulullah, besok pagi ke pasar beli jarit ataupun apa? Anduk kecil. Nah, kaget kalau laki ibu balik dari ngojek, balik dari begawa atau bersawin, sini kak aku latih. Sudah kecium. Nah, Rasulullah dewek keringat gitu. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ketika itu pada tahun 621 Masehi, di tahun 10-an Nabi Muhammad SAW, istri tercinta Khadijah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedih Rasulullah, pasti. Kenapa? Ditinggalkan sosok wanita yang soleha. Coba Pak, mungkin kita ditinggalkan oleh istri yang merepet galak ngoceh. Ngapa mang bibi ninggal? Ayah tak tahu lah merepet galak ngoceh kan? Malaikat mau lagi laluan. Nah, ditinggalkan oleh istri yang soleha, sedih dia. Belum lama kesedihan itu, berapa bulan kemudian, paman Rasulullah yang selama ini membela beliau dalam dakwahnya, yang selalu berada di garda terdepan, yaitu paman yang bernama Abu Thalib, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian karena seorang penghiburnya, seorang pelindungnya semuanya meninggal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya para Abu Lahab, Abu Jahal dan kafir Quraisy mulai leluasa untuk mengintimidasi Rasulullah. Dihina Rasulullah di kota Mekah, dicaci maki, disakiti, dan akhirnya Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah ke penduduk Taif dengan satu harapan, semoga nanti datang ke penduduk Taif itu dapat menerima dakwah Rasulullah dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu berangkatlah Rasulullah dengan jalan kaki, Pak, 1.500 km. Kalau berjalan kaki berarti antara 30 sampai 40 hari. Bayangkan, berjalan kaki Rasulullah untuk berdakwah ke Taif. Datang ke sana, harapannya disambut dengan Tala al-Badru alaika, disambut dengan Yabdal Husaini. Ternyata apa? Disambut oleh penduduk Taif dengan cacian, makian, dan lemparan batu. Beda dengan Ustadz Arif yang malam hari ini datang ke Masjid Aqsa, disambut, disalami, dihormati, Masya Allah, didudukkan di tempat yang baik. Sudah tuh disiapkan pula makanan-makanan, minuman, tapi belum ada yang kumakan karena belum dibuka. Cuma ada yang kubuka sih kok dari tadi makan Ustadz, yo makan Ustadz, yo, cuma belum ada yang dibuka. Dalam aku nak ngoyaknya begini. Tapi alhamdulillah tadi ya, karena dipaksa dimakan, alhamdulillah. Nah, Nabi Muhammad tidak disambut dengan baik. Datang ke sana disambut dengan caci makian, dilempari dengan tolang unta, dilempari dengan bebatuan. Pada saat itu sahabat Rasulullah Zaid bin Harista yang tak kuasa melihatnya, melindungi Rasulullah, tapi apalah daya, karena banyak yang melemparnya, termasuk anak-anak dan budak, semuanya ikut melempari Rasulullah. Akhirnya kaki Rasulullah berdarah. Pada saat kaki Rasul berdarah itulah datang malaikat Jibril. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau satu tetes saja darah itu jatuh ke tanah, kata malaikat Jibril, kuratakan penduduk Taif itu dengan tanah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah mengusap kakinya, mengusap darahnya agar jangan sampai jatuh ke tanah. Coba bayangkan Pak, kalau dengan kita, kalau terjadi dengan kita. Wahai Arif, misalkan saya datang ke satu tempat berceramah sana, ternyata dihadang oleh massa, dilempari orang dengan batu. Lalu datang malaikat Jibril memberikan bantuan. Wahai Arif, kalau satu tetes saja darah itu jatuh ke tanah, kuratakan semua orang yang menyakitimu. Langsung kosok-kosok kaki dulu. Tapi Masya Allah, karena cintanya Rasulullah kepada umatnya, ditahannya agar sampai jangan jatuh. Zaid bin Harista tak sanggup melihat penderitaan. Wahai Rasulullah, engkau adalah kekasih Allah, engkau punya doa yang mustajab ya Rasulullah, pintakan kepada Allah agar mereka semuanya dihukum oleh Allah. Apa kata Rasul? Tidak, doa itu aku simpan untuk siapa? Untuk umatku di akhir hayat, di akhir zaman kelak. Masya Allah, ada doanya disimpan untuk siapa? Untuk kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan berlindung di bukit batu, di belakang bukit. Kemudian lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, mereka tidak tahu. Akhirnya Rasulullah melanjutkan doanya, ya Allah, kepadamulah aku adukan kelemahanku, kekurangan kesiasatanku, ketidakberdayaanku di hadapan manusia. Aku lemah ya Allah,
setelah ini kemana lagi engkau akan bawa aku kepada hadapan manusia yang akan menyakitiku? Aku tak peduli ya Allah, asalkan engkau tidak murka kepadaku dan kepada kaumku. Dan aku berharap nanti turun ataupun nanti lahirlah keturunan-keturunan yang menyembah Allah tanpa menyebut Allah. Karena berkat doa Rasulullah inilah sekarang penduduk Wahid semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kaget kita ada rezeki, umur panjang, ya, dapat berangkat umroh dan haji ke tanah suci Mekah dan Madinah. Nah, setelah itu kaget jalan-jalan ke Taif. Datang ke Taif itu lihat banyak subur, situ sayur-sayurannya ada, buah-buahannya ada. Karena ini berkah dari doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang ke kota Mekah. Di perjalanan Rasulullah membaca Al-Quran. Di saat Rasulullah membaca Al-Quran, disitulah turun surat Al-Jin ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya nasfarun minal jin faqalu sami'na Qur'anan ajaba. Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, telah diwahyukan kepadaku ada sekumpulan jin sedang mendengarkan bacaan. Faqalu, lalu para jin itu berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami sudah mendengarkan bacaan yang sungguh menakjubkan. Nah, itulah asbabun nuzul turunnya surat Al-Jin ayat 1. Itu turunnya pada saat Nabi Muhammad pulang dari Taif ke Mekah, mengabarkan bahwa ada sekumpulan jin sedang mendengarkan bacaan Al-Quran. Nah, artinya jin ini ada dua, ada yang muslim, ada yang kafir. Yang muslim itu dijelaskan di dalam surat Al-Jin juga ayat 11. Wa anna minas salihun, kami ada yang muslim, wa minna duna zalik, dan kami juga ada yang sebaliknya. Yang muslim bagaimana? Mereka senantiasa mencari jalan yang lurus, sedangkan yang kafir akan menjadi bahan bakar api neraka. Artinya apa? Kalau kita berdakwah, orang tua kita belum beriman, belum mau taat, adik kita, keluarga kita, teman kita, jangan berkecil hati. Kalau Allah berkehendak, jangankan manusia, makhluk yang tak nampak pun akan beriman. Innama, apa ayat Yasin itu yang terakhir? Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, maka jadilah itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut sedikit lagi. Ya, kemudian Rasulullah balik pada suatu malam, dia tertidur di masjid. Nah, itulah Rasulullah, Pak, ya. Kalau ada masalah, sedih, dia baliknya ke masjid. Beda dengan bapak-bapak sekarang. Kalau sedih, kalau banyak masalah, balik ke organ. Nah, pada suatu malam datanglah malaikat Jibril. Summa nazzala Jibril, datang malaikat Jibril membawa bejana, dan isi bejana itu begitu pasu, isinya itu air Zam-Zam. Kemudian diambillah Rasulullah, kemudian dibelahnya dadaku oleh malaikat Jibril, antara di bawah leher dan di atas pusat dibelah, dikeluarkanlah jantung Rasulullah SAW. Dicuci di dalam bejana itu pakai banyu Zam-Zam untuk mensucikan kotoran, darah kotor, penyakit hati, iri hati, dendam kusumat, dan lain sebagainya. Maka kalau hati sudah bersih, iza salahat ala fil jasadi mudghah, dalam diri kita itu ada segumpal darah, Bu. Iza salahat jasadu kulluhu, kalau segumpal darah itu baik, maka akan baik seluruh tubuhnya. Wa iza fasadat jasadu kulluhu, kalau segumpal darah itu buruk, maka akan buruk seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal darah itu adalah hati atau jantung. Nah, jantung berdegup kencang di sini. Kalau lawan cibuk. Tapi kalau banyak ulang, yang membuat jantung tidak normal itu, Bu, satu jatuh cinta, kedua jatuh tempo. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, kemudian berangkatlah untuk pada malam 27 Rajab, berangkatlah Rasulullah untuk melakukan Isra
wal mi'raj. Yang tadi dibacakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Nah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu disebut dengan Isra. Pada perjalanan inilah banyak halangan dan rintangan dan gangguan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Antaranya ada iblis atau jin iblis itu selalu mengiringi Rasulullah. Setiap kali dia noleh ada terus ngejar kita. Ini makhluk apa wahai Jibril? Itulah jin iblis, telinganya lebar, mulutnya besar, yang selalu nak nyerap informasi langit, ya, selalu membocorkan informasi langit. Nah, kalau nak tengok murid-murid jin iblis itu ada di dusun kami, setiap pagi-pagi ada di ke kalangan Pak, mulai dia galak, ini sini, ngobrol mulai gitu kan. Kamu tahu tak informasi apa? Lapis yang nak begini lagi. Nah, itu yang galak informasi itu murid-muridnya Jibril. Kemudian ada lagi saya mendengar suara wanita, Muhammad sini. Jangan kau toleh, kata malaikat Jibril. Nah, kau Jibril, itulah wanita ataupun gambaran dunia yang kalau kau terperdaya, yang kalau kau toleh maka kau akan celaka. Oh, di situ baru sadar Rasulullah bahwa wanita ini selain bidadari surga juga racun dunia. Tapi insya Allah yang hadir semua ini adalah bidadari surga. Kalau amin, ya, menciri balapan. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sampailah ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Di sana Rasulullah menempatkan buruk itu kendaraan Rasulullah seperti lebih besar dari keledai, lebih kecil dari onta ataupun kuda. Kalau dulu nih di poster itu ada gambar-gambar itu bukan seperti itu tapi ya, tidak bisa dibayangkan. Kecepatannya itu 300.000 km per detik, bayangkan kecepatan cahaya. Sekali dia melangkah sejauh mata yang memandang. Maka wajar kalau perjalanan Isra wal Mi'raj itu hanya 1/3 ataupun 1/4 malam. Nah, Rasulullah datang ke Masjid Aqsa, sholat bersama para nabi dan rasul sudah ditunggu di situ. Akhirnya selesai itu berangkatlah untuk Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit pertama, bertemu dengan Nabi siapa? Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Kemudian di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, dan di langit enam bertemu dengan Nabi Musa, dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di antara perjalanan itu banyak yang dilihat oleh Rasulullah. Linuriyakum min ayatina, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu. Allah perlihatkan secara visual, secara kasat mata. Di antaranya Allah melihat satu malaikat yang mempunyai 1000 tangan dan setiap tangan itu memiliki 1000 jari. Ditanya oleh Rasulullah, ini malaikat aku? Saya adalah malaikat yang mencatat seluruh tetesan hujan yang ada mulai turun dari zaman Nabi Adam sampai saat ini. Itu kelebihan malaikat ini, mencatat semua tetesan hujan yang ada turun di Prabu Jaya dan lain sebagainya. Aku sanggup, katanya Rasulullah. Tapi ada satu yang aku tak sanggup, kelemahanku. Apa? Ketika ada satu kumpulan umatmu kemudian mereka berselawat kepadamu, aku tak dapat begitu betapa banyak pahala dan rahmat Allah turunkan kepada umatmu yang sedang berselawat itu. Maka yuk melalui Isra Mi'raj ini kita juga banyak-banyak berselawat kepada baginda Nabi Isa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Rasulillah sallallahu salamullah ala yasin habibillah fawasana bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah
bi ahli badriha. Lanjut. Nah, kemudian Rasulullah diperlihatkan surga dan neraka. Disediakan neraka, masya Allah. Rasulullah menangis, betapa banyak Allah perlihatkan siksa-siksaan orang-orang yang berbuat dosa, berbuat zina, memakan riba dan lain sebagainya. Ya, kemudian yang lebih sedih lagi Rasulullah ketika melihat dibukakan pintu neraka, ternyata di dalamnya banyak penghuninya. Ibu. Ditanya oleh para sahabat ketika pulang dari Isra Mi'raj, kenapa banyak wanita di dalam neraka wahai Rasulullah? Apakah mereka tidak pernah sholat? Apakah mereka tidak pernah puasa? Mereka rajin puasa. Apakah mereka tidak pernah majlis taklim? Rajin majlis taklim, bahkan merombong ibu-ibu itu tak main mana? Kenapa dia bisa masuk neraka? Itulah nak melihat umatmu wahai Rasulullah, kata mereka Jibril, mereka perempuan wanita yang tak bersabar dengan suaminya dan tidak pandai berterima kasih dengan apa yang diberikan oleh suami. Oh, itulah seperti itu gara-gara bersyukur dan sabar-sabar dan ibu ya. Kalau laki cuma pendapatan 5 juta seminggu, syukuri. Lah berapa? Syukuri. Nah, banyak-banyak bersyukur. Kenapa kata Rasulullah? Iza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa qila lahu udkhulul jannah. Kalau seorang istri, seorang perempuan menjalankan salat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, menjaga diri dan kehormatannya, kemudian taat kepada suami, wakilah itu berjalan. Dikatakan pada istri itu, perempuan itu silakan mau masuk pintu surga yang mana? Kuncinya tadi 4, sholat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, menjaga kehormatan, kemudian taat kepada suami. Ya, nah yang terakhir Rasulullah diperlihatkan surga. Di dalam surga Allah melihat orang yang sedang bercocok tanam pada saat itu langsung besar dan berbuah, dipetik berbuah lagi, dipetik berbuah lagi. Lalu Rasulullah bertanya, taksir apa wahai Jibril? Inilah yang melihat umatmu yang semasa hidup di dunia mereka rajin bersedekah. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, hikmah juga yang dapat kita bagi bahwa kita harus rajin bersedekah. Ingat bahwa harta yang dititipkan kepada kita sebagian itu ada hak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan, ya. Nah, jadi rajin-rajin bersedekah. Berapapun yang kita sisihkan, insya Allah itu akan bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Tapi ingat, kalau kita sedekah ini banyak godaan, setan itu tidak pernah senang ketika kita akan melakukan kebaikan, selalu membisik-bisik. Ini yang cerita dikit Bu, kalau ada cerita. Nah, cerita daerah dusun kami itu kan kalau ada pengajian masjid. Nah, pengurus masjid menyampaikan bahwa kita ini nak daerah masjid itu nak membuat tempat wudhu, kurang duit kita perlu dana 1 juta. Nah, dengan 1 juta ini jemaah tadi aku 100.000 Ustaz, aku 100.000, akhirnya lebih. Nah, kalau itu kapan kamu nak mulai nyumbang? Sekarang Ustaz, kami balik ke rumah. Nah, berangkatnya kaget dulu kata Ustaz. Awas, jin dan setan itu tidak pernah senang melihat orang yang akan berbuat kebaikan. Hati-hati kalau di jalan kaget ketemu dengan setan, kalau bisikan laju kamu tidak jadi sedekah. Siap Ustaz, balik nih. Di jalan ada yang manggil, "Bos, nak kemana?" Ada kawin. Lewat sih kok. Datang ke rumah, tidak cerita Pak, Bu, buka lagi. Lemari ngambil duit 100.000 tadi. Begitu nak keluar, bertemu dengan istri yang bantuan dari pasar. Nak kemana? Nak pulang musola. Nak ngapun? Kami nak nyumbang untuk pembangunan masjid. Berapa nak nyumbang? 100.000. Wow! Alang kebesarnya. Ini dah ada siswa beli lanjut saya dari duit 5.000 gantilah. Tidak ada besar yang penting ikhlas. Sudah akhirnya balik ke masjid bawa duit 5.000. Datang situ
mohon maaf Pak, aku tidak jadi uang 100.000 kan ini cuma ada 5.000. Tidak apa, oh kalau kan ngurus materi atau yang penting ikhlas. Tapi sikap yang aku ada di kamu, kau ketemu setan di mana tadi? Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puncaknya Isra wal Mi'raj ini adalah Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, langsung menerima oleh sholat 5 waktu. Yang awalnya itu 50 waktu. Akhirnya Rasulullah balik ketemu dengan Nabi Musa. Dapat oleh-oleh apa wahai Muhammad? Diceritakan sholat 50 waktu. Allah banyak tuh. Tidak akan sanggup umatku yang begitu tinggi dan tidak akan sanggup. Balik, minta keringanan kepada Allah. Akhirnya balik lagi, diturunkan jadi 40, diturunkan jadi 30, sampai 9 kali Rasulullah balik, akhirnya tinggal 5 waktu. Disuruh balik lagi oleh Nabi Musa. Bayangkan Pak, kalau tidak ketemu dengan Nabi Musa dan mengikuti saran Nabi Musa, setiap setengah jam sekali kita sholat selama sehari semalam. Baru setengah jam, sholat azan. Baru nanti itu Allah bersolat lagi. Ya, akhirnya tinggal 5 waktu. Disuruh minta lagi untuk diingatkan, akulah malu kata Rasulullah. Akhirnya datanglah firman Allah, walaupun 5 waktu catatannya tetap di sisi Allah kalau dilaksanakan sama derajatnya seperti 50 waktu. Artinya apa? Pesan kita memperingati Isra wal Mi'raj ini, hal yang sangat penting adalah sholat. Ya, sholat ini seperti kedudukan kepala di badan kita. Baiknya, mohon maaf, orang yang mungkin putus kakinya masih bisa hidup, betul? Orang yang tidak ada tangan masih bisa hidup? Masih. Tapi kalau orang yang tidak lagi kaki kepala masih bisa hidup? Tidak. Seperti itulah kedudukan sholat di dalam kehidupan kita. Sangat penting. Maka benar kata Rasulullah SAW, puncak dari segala urusan adalah Islam, dan fondasi atau penopangnya adalah sholat. Apapun amal ibadah yang kita lakukan, semuanya adalah fondasinya adalah sholat. Kalau sholat kita baik, maka akan baik seluruh amalan kita. Tapi kalau sholat kita rusak, maka rusaklah seluruhnya. Maka yuk, melalui pesan Isra wal Mi'raj ini, mari kita kembali lagi, kita lihat introspeksi bagaimana dengan sholat kita. Mungkin selama ini kita kurang tepat waktu, yuk kita tepat waktu. Ya, mungkin yang bapak-bapak mungkin selama ini jarang ke masjid, mari melalui Isra wal Mi'raj ini kita bersemangat ke masjid dan sholat 5 waktu. Insya Allah inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Banyak sekali kata yang tak tertata, tutur yang tak teratur. Apabila ada benar itu semuanya datang dari Allah, apabila ada yang salah itu semuanya datang dari pribadi. Burung kutilang, burung cendrawasih, burung kongau, burung bibir. Nah, itulah nama burung-burung yang Ustaz ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.